Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan satu pujian. Apapun yang terjadi, apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau sungguh Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang mengerti Tuhan. Terima kasih apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi,
kami berkumpul di tempat ini. Kami memuji, kami menyembah Engkau. Bila kiranya pujian dan penyembahan kami menyukakan hati-Mu ya Bapa. Naik ke tahta-Mu, menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan akan hati-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Roh-Mu mengurapi kami semuanya. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Dan Kau berkenan untuk saat ini, di pagi hari ini, di hari Natal yang indah ini, Kau memberkati kami semuanya dengan firman-Mu yang hidup, dengan mana surgawi-Mu yang memberikan kehidupan kepada kami. Urapi kami semua ya Bapa. Berfirmanlah, dan kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang sungguh-sungguh sangat terbatas ini, biarlah oleh karena Roh Kudus-Mu dan oleh karena perkataan firman-Mu yang Kau taruh dalam hati, pikiran, dan mulut hamba-Mu ini, saat ini kami semuanya akan mendengarkan firman yang keluar dari isi hati Bapa. Dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu dan memberikan kami kekuatan untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar kehidupan kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Nyatakanlah firman-Mu, kami siap mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan Bapa berfirman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bisa kembali berkumpul di minggu pagi hari ini di tempat yang baru ini. Ini adalah ibadah kita yang kedua di tempat ini setelah hari Minggu yang kemarin, hari Minggu yang lalu adalah ibadah perdana. Puji Tuhan, pagi hari ini, hari Natal ini, saya ingin mengatakan, saya ingin mengucapkan pertama-tama sebelum menyampaikan firman Tuhan, selamat hari Natal buat kita semuanya. Amin. Selamat hari Natal. Ya, selamat hari Natal, hari yang sungguh-sungguh menjadi hari yang spesial buat kita orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Karena di hari yang kita peringati sebagai hari Natal ini, Allah menggenapi janjinya. Allah Bapa kita di surga menggenapi janjinya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Alkitab mencatat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 betapa kemudian di sana Allah menyatakan firman-Nya yang kemudian oleh banyak para teolog, firman atau ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini disebut sebagai Injil yang pertama, proto-evangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Engkau akan meremukkan tumitnya, tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan kemudian kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, maka di sana Allah menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan putranya untuk menebus dosa umat manusia. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita baca di dalam Galatia 4 ayat 4, maka kita di situ akan melihat setelah genap waktunya Allah mengutus putranya. Dan hari yang kita peringati hari ini sebagai hari Natal merupakan penggenapan janji Allah yang memang sudah dinyatakan jauh pada saat ketika manusia dalam waktu itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka hari ini kita akan membaca di dalam
Lukas 2 ayatnya yang ke-11, bisa ditampilkan. Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Tentu saja ini adalah ayat tentang berita sukacita Natal. Bagaimana malaikat dan bala tentara surga menyatakan berita sukacita Natal, penggenapan janji Allah, kelahiran Yesus Kristus kepada para gembala di padang yang pada waktu itu, malam itu, berjaga-jaga di padang menggembalakan dombanya. Nah, kita akan secara khusus menyoroti Lukas 2 ayat yang ke-11. Ya. Lukas 2 ayat ke-11 ini menjadi perlu kita berikan satu bold ya, untuk kita akan sama-sama soroti dan pelajari. Kita akan memulai dari ayat ini. Lukas 2 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika kita membaca ayat yang ditulis dalam Lukas 2, berita Natal yang disampaikan kepada para gembala, maka mungkin saja ada pertanyaan di dalam hati kita. Kenapa Tuhan kok memilih menyatakan berita Natal itu kepada para gembala? Kok tidak kepada para imam, ahli-ahli Taurat misalnya? Kenapa kok kepada para gembala? Maka Alkitab memang tidak menulis kenapa. Tetapi kalau kita merenungkan, mungkin jawaban daripada pertanyaan mengapa kok berita Natal itu pertama kali diberitakan, disampaikan kepada para gembala. Karena kita percaya bahwa bayi yang lahir, yang disampaikan oleh malaikat, bayi yang dikandung oleh perawan Maria, dikandung oleh Roh Kudus itu adalah juga anak domba yang akan dikorbankan untuk menebus dosa kita semuanya. Mungkin itu ya. Sehingga dia adalah anak domba, sang anak domba. Sehingga Yohanes Pembaptis ketika pertama kali menyatakan, inilah ketika Yesus, inilah anak domba Allah. Tapi kita tidak mau berlama-lama di situ atau berspekulasi di sana. Tapi kalau kita merenungkan, oh iya, karena Yesus memang adalah domba Allah, anak domba yang tak bercacat. Maka tentu berita itu perlu disampaikan juga, disampaikan melalui gembala-gembala. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar Alkitab itu dipenuhi dengan banyak tanda, banyak hal yang kemudian di sana kalau kita belajar, hal-hal yang mungkin kalau kita baca sepintas itu kita bisa lewat. Tetapi ketika kita merenungkan kata demi kata dan tanda-tanda yang muncul di dalam setiap ayat-ayat itu, sebenarnya Alkitab itu luar biasa cerdas. Dan salah satu yang kita mau pelajari adalah ini, Lukas 2 ayat yang ke-11 ini. Kalau kita baca sepintas saja, maka mungkin ini akan lewat buat kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh yes, iya. So, apa? Iya memang begitu, itulah Natal. Tapi coba perhatikan, kita mau baca ayat ini pelan-pelan. Maka kita akan dapat di situ menemukan mutiara-mutiara yang kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus itu Kristos dalam bahasa Yunani, atau padanan katanya dalam bahasa Ibrani adalah Mesaya, Mesias, raja yang diurapi. Dan kemudian koma, Tuhan, Kurios, penguasa,
Tuhan, majikan. Maka sebenarnya dari satu ayat ini saja Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita merayakan Natal, khususnya saat ini kita merayakan Natal setelah kita 3 tahun mengalami pandemi, dan kita akan memasuki tahun yang baru di tahun 2023 yang kita dengar dari Bapak Presiden kita Joko Widodo akan mengatakan bahwa PPKM akan diakhiri pada bulan Desember ini, dan kemudian Januari kita sudah tidak lagi ada PPKM. Beliau berkata begitu. Artinya kita akan memasuki satu fase yang baru, tidak lagi mungkin diwajibkan untuk memakai masker dan lain sebagainya. Tapi sementara itu disampaikan, kita juga tahu bahwa tahun 2023 sudah dimulai dari sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan hari-hari ini semakin banyak orang, banyak ekonom, banyak pengamat dan sebagainya menyatakan, menyampaikan, meneropong tahun 2023 akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan. Jadi tahun yang tidak lebih mudah, bahkan mungkin lebih sulit daripada tahun yang kita lewati selama pandemi ini. Maka Natal yang hari ini kita peringati bersama, saya mau mengajak untuk kita sama-sama melalui ayat yang kita baca ini, mempersiapkan diri kita, menangkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk kemudian menjadi bekal buat kita memasuki tahun 2023 yang memang bisa jadi kemungkinan besar menjadi tahun yang penuh dengan tantangan. Karena memang Alkitab menyatakan, kalau kita baca dalam 1 Timotius, bahwa dunia memang semakin hari tidak semakin baik. Di dalam Efesus, dunia memang keadaan semakin jahat. Dan memang itu yang Alkitab katakan tentang dunia ini. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dunia bukan semakin baik, dunia semakin jahat. Hari ini kita semakin disibukkan, atau kita semakin prihatin dengan isu yang namanya LGBTQI+. Bagaimana kemudian humanisme dan hak asasi manusia mendasari untuk orang menghalalkan, negara-negara melegalkan perkawinan sejenis dan lain sebagainya. Dunia tidak hanya secara moral, tidak hanya secara ekonomi, maksud saya, tidak hanya secara sosial, tapi secara sosial dan moral pun akan semakin hari semakin berat untuk orang-orang percaya melewatinya. Maka ayo kita merenungkan dengan Lukas 2 ayat 11 ini. Bagaimana di situ ada satu kebenaran yang harus kita semua mengerti. Dan kemudian setelah kita mengerti, kita mau melakukannya dalam hidup kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Apa itu? Yaitu bahwa Natal bukan hanya saja kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Sebagaimana dikatakan di situ, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yes. Tetapi Natal bukan hanya bicara tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia saja. Tetapi bagi kita orang percaya, Natal adalah juga kelahiran Kristus, Raja yang diurapi itu. Dan Natal juga adalah kelahiran Kurios, Tuhan, penguasa, Tuhan, majikan, yang bukan saja Dia adalah Tuhan atas jagat alam raya semesta ini. Pertanyaannya adalah, kalau selama ini Natal kita peringati sebagai kelahiran Sang Juru Selamat, dan kita semuanya sebagai orang percaya yakin Yesus telah lahir di hatiku sebagai Sang Juru Selamat. Pagi hari ini saya mau mengajak merenungkan, kepada kita semua merenungkan, apakah Yesus yang kita peringati setiap Natal itu juga telah lahir di hati kita sebagai Kristus?
Raja yang diurapi itu. Apakah dia juga telah lahir di hati kita sebagai kurios? Tuhan, Tuhan, majikan di dalam hati kita dan hidup kita. Pertanyaan ini perlu kita renungkan. Karena banyak orang percaya sungguh dengan yakin bahwa aku sudah selamat karena Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yes, padahal dia bukan hanya lahir sebagai Juru Selamat, tetapi dia juga lahir sebagai Kristus, dan dia juga lahir sebagai Tuhan, sebagai kurios. Maka sejatinya setiap orang percaya tidak boleh hanya sekedar menerima Yesus sebagai Juru Selamat saja, dan kemudian seolah-olah semuanya ya sudah selesai, kan aku sudah selamat. Enggak sebenarnya. Mengapa? Karena memang ayat tadi menyatakan bahwa dia bukan hanya lahir sebagai Juru Selamat, dia adalah Kristus, dia adalah kurios. Karena sejatinya Natal, kelahiran Kristus Yesus itu adalah menjadi titik awal dari sebuah perjalanan menuju Kalvari. Banyak orang lupa bahwa ketika kita memperingati Natal, sebenarnya Natal itu adalah sebuah titik awal untuk kemudian sampai di garis finishnya adalah di Kalvari. Tanpa Yesus menyelesaikan garis finish di Kalvari, maka Natal tidak akan ada artinya. Tidak akan ada artinya Natal. Maka Natal juga harus dimaknai sebagai sebuah titik awal perjalanan sampai garis finish menuju Kalvari. Oleh karena itulah ayat tadi mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, tetapi juga hari ini telah lahir bagimu Kristus, Sang Raja itu, dan Tuhan, kurios, Tuhan. Karena memang ini rangkaian yang tidak boleh dipisah. Natal sampai di Kalvari, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini menjadi sebuah perenungan kita di hari Natal di tahun 2022 ini, bahwa Yesus Kristus yang lahir ke dunia itu adalah Yesus Kristus yang kemudian taat sepenuhnya, bahkan ia rela mati di atas kayu salib. Dia bukan hanya menjadi Juru Selamat, tetapi dalam kerelaan dan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib itulah dia menjadi Kristus. Dia menjadi kurios. Dan kalau kita melihat apa yang Yesus Kristus lakukan dalam sejak mulai kelahirannya sampai kemudian dia finish di Kalvari itu, maka sebenarnya di situ ada satu maksud yang Allah Bapa sudah taruhkan buat setiap orang yang percaya. Bahwa setiap orang yang percaya memang selayaknya, seharusnya, dan wajib bahkan tidak boleh hanya sekedar menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, tetapi harus memaknai Natal sebagai kelahiran Kristus, sebagai kelahiran daripada kurios di dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12, coba ditampilkan di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Ini yang Allah Bapa maksudkan bagi setiap kita orang percaya. Tidak boleh kita lepas dari ini ketika kita memperingati Natal. Dalam hidup kita sebagai orang percaya dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat,
maka dia juga harus menerimanya. Ayat yang di atasnya mungkin 11 dulu, supaya nggak salah saya. Nah, ia datang kepada milik kepunyaannya, kita ini loh. Tetapi ada orang-orang kepunyaannya itu yang tidak menerimanya, yang menolak dia sebagai untuk dimiliki oleh Kristus ini, oleh Yesus yang lahir ini. Tetapi ayat 12 kemudian yang berkata, tetapi semua orang yang menerima untuk dimiliki oleh dia, untuk Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi kurios, menjadi raja di dalam hidupnya, maka dikatakan kepada mereka yang menerima Yesus tidak hanya sebagai juru selamat, tetapi menerimanya sebagai untuk dimiliki. Yesus menjadi Tuhan dalam hidupnya, Yesus menjadi Raja, menjadi Kristus dalam hidupnya. Kepada mereka diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Allah Bapa ketika menganugerahkan, mengaruniakan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk mati dia, untuk lahir dan kemudian mati di atas kayu salib, dikatakan untuk menyelamatkan seluruh, mengangkut dosa dunia. Oh, berarti kalau begitu seluruh dunia dengan kematian Tuhan Yesus selamat? Enggak. Kelahiran Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus mengangkut dosa dunia itu memungkinkan seluruh umat manusia yang lahir di bumi ini pada waktunya nanti dihakimi. Urusan selamat atau tidak selamat bukan urusan kita, itu bisnisnya Allah. Tetapi kelahiran dan kematian Kristus yang tidak terpisahkan itu membuat seluruh manusia itu dihakimi. Karena kalau Yesus tidak lahir dan mati, manusia tidak perlu dihakimi. Semua sudah berdosa dan harus masuk neraka. Tetapi kelahiran dan kematiannya memungkinkan seluruh manusia nantinya akan dihakimi. Dan penghakiman itu betapa adilnya Allah. Yang didapati layak masuk surga, pasti Allah akan masukkan mereka ke surga. Tetapi yang didapati tidak layak masuk surga, pasti Allah juga dalam keadilannya yang maha adil itu membuat mereka akan masuk neraka. Tapi intinya Yesus ini yang kita peringati hari kelahirannya hari ini, oleh karena Dialah yang taat sampai mati, membuat seluruh manusia bisa dihakimi. Bagi kita orang percaya, lebih daripada itu, setiap kali kita memperingati Natal, kita selalu mesti mengingatkan kepada diri kita, engkau memang sudah lahir bagiku sebagai juru selamat di hatiku. Tetapi apakah engkau sudah lahir bagiku sebagai Raja dan Tuhan dalam hidupku? Apakah aku sudah menerima engkau untuk dimiliki sepenuhnya? Engkau sungguh-sungguh memiliki aku dan aku memberikan diriku untuk dimiliki sepenuhnya. Karena memang itulah yang Allah Bapa maksudkan untuk setiap orang yang menerima, yang percaya dalam nama Yesus Kristus, supaya kita ini menjadi anak-anak Allah. Yang di dalam Roma 8 ayat 29-30 di sana dikatakan, supaya Yesus itu yang lahir hari ini 2000 tahun yang lalu itu menjadi saudara sulung, menjadi yang sulung di antara kita, anak-anak Allah. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak untuk kita sungguh-sungguh di Natal di tahun 2022 ini merenungkan akan hal ini.
sampai setiap kali tahun demi tahun kita lewati dengan memperingati Natal, tetapi ternyata kita hanya memperingati Natal sebagai kelahiran Sang Juru Selamat. Tidak pernah Yesus Kristus itu lahir sebagai Kristus, sebagai kurios di dalam hati dan hidup kita. Tapi biarlah mulai hari ini, mulai Natal di tahun ini, sungguh-sungguh ada kelahiran Kristus, ada kelahiran kurios di dalam hidup setiap kita. Amin. Apalagi kalau kita mau merenungkan betapa tadi saya singgung, betapa tantangan-tantangan hidup ke depan itu begitu menjadi semakin besar. Nilai-nilai dunia ini akan semakin diwarnai oleh nilai-nilai yang di dalamnya iblis memasukkan nilai-nilai kerajaan neraka. Kalau kita nggak memperlengkapi diri akan hal ini, untuk sungguh-sungguh memulai hari ini, Natal ini, menjadi kelahiran Kristus dan kurios dalam hidup kita, maka kita sungguh-sungguh akan menjadi orang-orang yang begitu rentan untuk terhanyut oleh arus dunia yang semakin jahat nantinya. Ya. Kita akan terus terombang-ambing. Hidup kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan kepada kita, tetapi ditentukan oleh orang-orang dunia dan nilai-nilai dunia yang katakan kepada kita. Betapa terombang-ambingnya orang-orang yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan, kalau seandainya sebagai orang Kristen yang seharusnya nilai hidup kita ini ditentukan oleh apa kata firman, oleh apa kata Tuhan, kemudian ternyata kita terombang-ambing oleh apa kata dunia dan apa kata orang-orang dunia dengan nilai-nilai hidup mereka. Kalau kamu nggak punya mobil, kamu nggak sukses. Kalau kamu nggak punya rumah bagus, kamu bukan orang sukses. Kamu kalau nggak punya jabatan ini, kamu bukan orang berhasil. Kamu nggak punya nilai. Bukankah ini yang sekarang ini sedang terus berkejar-kejaran dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang hidup di dunia ini? Dan banyak orang Kristen ternyata berpacu di lintasan yang sama dengan orang-orang dunia, tanpa menyadari bahwa sebagai orang Kristen kita punya nilai yang berbeda. Kita tidak ditentukan oleh itu. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh itu. Tetapi nilai hidup kita ditentukan apakah kita adalah anak Allah. Apa yang firman Tuhan katakan. Saya teringat ketika sekali waktu seorang dokter yang senior di sebuah rumah sakit, sekali waktu dia membawa mobil yang nggak bagus, mobil yang jelek. Sebenarnya mobil ini mobil antik, tetapi tentu tidak semua orang tahu bahwa ini mobil antik. Karena memang kalau dilihat dari kondisinya mobil ini ya jelek, gitu, mobil lama, gitu kan. Dia bawa mobil ini ketika dia berdinas, dan kemudian dia parkirkan mobil ini karena memang dia dokter senior di rumah sakit itu, maka dia berhak untuk memarkirkan mobil ini di tempat parkir dokter. Dan memang tempat parkirnya persis di dekat dengan pintu masuk karena memang dia dokter senior di rumah sakit itu. Saudara tahu apa yang kemudian terjadi ketika dia dokter ini mau pulang, setelah dia mau pulang ke rumahnya? Di mobil itu ada satu lembar kertas yang dituliskan, lain kali jangan parkirkan mobil ini di tempat ini. Ini parkir khusus dokter. Tangkap maksud saya, Bapak Ibu. Orang melihat dari
hal-hal yang fisik, yang jasmani. Itulah memang nilai-nilai dunia ini. Dan betapa banyak saudara-saudara kita seiman, orang-orang percaya yang juga telah hanyut dengan nilai-nilai ini. Karena memang dia tidak mengerti, dia hanya berhenti ketika setiap kali memperingati Natal. Aku sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, titik. Dia lupa bahwa Yesus yang lahir itu tidak hanya lahir di dalam dirinya sebagai juru selamat, tetapi harus lahir sebagai Kristus, sebagai Kurios. Maka orang-orang percaya yang demikian akan terus terombang-ambing. Nilai-nilai hidupnya nilai-nilai dirinya akan senantiasa ditentukan oleh nilai-nilai dunia ini. Oleh apa yang orang katakan, diukur dengan nilai-nilai dunia ini. Dan dia akan bekerja sama seperti orang-orang dunia ini. Padahal yang mesti kita perhatikan adalah kita menerima dia sebagai Kristus, kita menerima dia sebagai Kurios. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, hidup anak-anak Allah itu dipimpin oleh Roh Kudus. Coba Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, Roh Kudus adalah anak Allah. Jadi mestinya ketika kita memahami ini, hidup kita itu setiap hari hanya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh hal yang lain. Bahkan bukan dipimpin oleh kepandaian hikmat kita sendiri. Bukan. Tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi tentu di situ harus dimulai dengan yang pertama tadi, harus saya ulang kembali. Apakah benar Yesus yang kita peringati dalam hari Natal ini sudah lahir bagi kita sebagai Raja, sebagai Tuhan? Kalau sudah, maka seharusnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus karena kita adalah anak-anak Allah. Seluruh hidup kita, secara pribadi, secara keluarga, pekerjaan, setiap apa yang kita lakukan, pelayanan, dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, memang bukan hal yang ringan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seringkali kita tidak melihat hal-hal yang nyaman atau hal-hal yang menyenangkan ketika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Seringkali ketika kita ingin lurus, Roh Kudus mau berbelok. Atau sebaliknya ketika kita ingin belok, Roh Kudus mau supaya kita tetap lurus. Sementara akal pikiran kita, logika kita berkata kalau lurus itu kayaknya nggak oke deh, nggak nyaman gitu loh kayaknya. Mestinya ini waktunya untuk belok. Sehingga orang-orang yang kemudian tidak mengerti akan hal ini, dia pasti akan mengikuti logika dan cara berpikirnya sendiri, hikmatnya sendiri untuk ini waktunya belok deh, aku belok aja. Oh ini waktunya lurus deh, lurus aja. Tanpa dia kemudian sungguh-sungguh mau memperhatikan apa yang Roh Kudus katakan. Maka orang-orang yang demikian, Bapak Ibu Saudara, pasti hidupnya akan senantiasa terus-menerus ditentukan oleh nilai-nilai dunia. Terus-menerus akan menjadi orang-orang Kristen yang terombang-ambing di tengah-tengah dunia. Oleh arus dunia ini yang tidak pasti. Yang Ibrani 12 katakan bahwa dunia ini loh adalah dunia yang akan digoncangkan oleh Allah.
dengan berbagai-bagai hal akan menggoncangkan dunia ini. Karena firman Tuhan kalau kita baca dalam Ibrani 12 katakan bahwa supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Allah menghendaki supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu anak-anak Allah yang sungguh-sungguh sudah dimurnikan. Nah, kalau kita nggak memahami akan kebenaran ini, Bapak Ibu, maka di tengah-tengah arus dunia yang semakin digoncangkan oleh berbagai-bagai hal, perang, musibah, bencana alam, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya, maka pastilah juga hidupnya akan tergoncang-goncang. Kenapa? Satu yang terakhir. Kenapa? Karena sukacita dan damai sejahteranya ditentukan oleh hal-hal. Dia nggak pernah mengerti, dan Kristus tidak pernah lahir di dalam hatinya. Kristus itu adalah raja yang diurapi. Kalau kita baca di dalam Yesaya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa raja yang diurapi itu adalah raja apa? Raja Salom. Raja damai sejahtera. Orang yang gak pernah mengalami kelahiran Kristus dalam hidupnya tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera Kristus. Damai sejahteranya ditentukan oleh apa yang dia dapat, apa yang ditentukan oleh nilai-nilai dunia ini. Ketika tabungan, deposito, pekerjaan, jabatan, usaha, keluarganya, semuanya baik-baik saja, semuanya oke, maka dia akan merasa dirinya sukacita, akan merasa dirinya damai. Tetapi ketika itu tergoncang, depositonya yang mestinya nolnya 9 gelundung 3, damai sejahteranya hilang, sukacitanya hilang. Ketika jabatannya yang tinggi itu kemudian harus kemudian turun, dia kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Kenapa? Karena memang Yesus tidak pernah lahir sebagai Kristus di dalam hidupnya. Tidak pernah dia menjadi kurios di dalam hidup. Selama ini hanya lahir sebagai juru selamat. Saya pernah melihat seseorang, dan mungkin ini hal yang umum yang bisa dialami oleh setiap orang, dan rasanya setiap kita pun pasti pernah mengalaminya. Yaitu apa? Seringkali dalam hidup ini, dalam ketidakpahaman, dalam kebodohan kita, atau dalam hal apapun perhitungan kita yang salah, kita membuat sebuah keputusan yang salah, betul? Apakah itu dalam bisnis, apakah itu dalam keluarga, apakah itu dalam pertemanan, apakah itu dalam karir, kita bisa mengambil sebuah keputusan yang salah. Dan saya menemukan ada orang-orang yang tidak pernah Yesus itu lahir sebagai Kristus dalam hidupnya, sebagai kurios dalam hidupnya. Ketika dia mengalami itu, dan kemudian keputusan yang salah itu mengakibatkan hal-hal yang kemudian mempengaruhi keluarganya, mempengaruhi ekonominya, mempengaruhi karirnya, orang-orang ini kemudian sungguh-sungguh kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, terus melihat ke belakang. Kenapa aku mengambil keputusan itu? Kenapa mestinya aku gak ngambil keputusan itu? Sungguh-sungguh dia merasa, aduh, dan hidupnya sungguh-sungguh kemudian kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karena sukacita dan damai sejahteranya tidak ditentukan oleh apa kata firman Tuhan, bukan berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari Kristus. Maka memasuki tahun 2023,
yang dikatakan oleh berbagai-bagai pengamat sosial, ekonomi, dan apapun akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan. Maka biarlah kiranya di Natal ini kita sungguh-sungguh mau mengambil kebenaran firman Tuhan lewat Lukas 2 yang kita baca tadi ayat 11. Biar kita mulai bahwa Yesus itu tidak hanya lahir sebagai juru selamat dalam hidup kita, tapi biarlah dia menjadi juga lahir sebagai Raja Shalom dalam hidup kita. Dan dia lahir sebagai Tuhan pemilik atas hidup kita. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah kita nanti melewati tahun-tahun 2023, jika benar ternyata tantangan-tantangan yang akan datang itu menjadi luar biasa berat, kelahiran Yesus sebagai Kristus, sebagai kurios di hati kita itu tidak membuat seluruh tantangan-tantangan, gejolak apapun yang terjadi di tahun yang mendatang itu akan menghilangkan damai sejahtera dan sukacita kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Kenapa? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, dan damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu itu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak gejolak apapun, kalau Yesus itu sudah lahir di dalam hati kita sebagai Kristus, sebagai kurios, dan kita menerima dia dan kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan menerima damai sejahteranya yang tidak dipengaruhi oleh apapun goncangan-goncangan yang ada di dunia ini. Sehingga ketika Yohanes 14 ayat 27 itu, ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu, memang titik. Ayat Yohanes 14 ayat 27 memang titik. Tetapi hebatnya Alkitab masih terus kemudian dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hati. Amin. Apakah kita di hari Natal ini sungguh-sungguh mau memastikan dalam hidup kita memiliki damai sejahtera yang dari Kristus, sukacita yang dari Kristus yang oleh Roh Kudus itu? Kalau sungguh-sungguh itu ada di dalam hati kita, maka firman Tuhan berkata, apapun yang terjadi, jangan gelisah, jangan gentar. Seperti lagu tadi sebelum ayat firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku mau berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita akan menyembah dia apapun. Kenapa? Kuncinya satu. Dia tidak hanya lahir sebagai sang juru selamat, tetapi dia sungguh sudah lahir sebagai Kristus dan sebagai kurios. Ayo kita memperlengkapi hidup kita. Saya mengajak pemain musik untuk balik sebagai orang-orang percaya dengan kebenaran-kebenaran ini, dengan kebenaran ini yang sudah kita dengar pagi hari ini di hari Natal yang indah ini, Bapak Ibu Saudara. Mari tahun-tahun mendatang, hari-hari ke depan, kita semakin memastikan Yesus itu adalah Sang Raja Damai yang telah lahir di hati kita. Yesus Kristus itu adalah kurios Tuhan yang telah lahir di hati kita, di dalam hidup kita.
Dan sehingga kita bisa menyanyikan lagu ini dengan sebuah kesungguhan hati, dengan sebuah ketulusan, tidak hanya sekedar lip service. Jika kita selalu berkata Tuhan Yesus Engkau baik, hanya sekedar di mulut. Tetapi ketika hidup kita terguncang, ketika ekonomi kita terguncang, ketika keluarga kita mengalami sesuatu, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita Kristus itu. Padahal tidak seharusnya hal itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tidak seharusnya hal seperti itu terjadi bagi anak-anak Allah yang menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan senantiasa selalu mau bisa berkata, Engkau baik, Engkau tetap baik, selamanya Yesus Engkau baik bagiku. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita nyanyikan baiknya pertama. Apapun yang terjadi, amin. Tuhan, inilah kenyataan iman kami. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun hidupku, selalu ku berkata, amin. Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca nanti sepulang dari ibadah ini, akan berita tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Lihatlah di sana dan renungkan bagaimana Maria ketika malaikat Allah itu datang menyatakan bahwa ia adalah wanita perempuan yang diberi kasih karunia untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Maria berkata, aku ini adalah hamba, aku ini adalah doulos, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak. Kalau Yesus Kristus itu sungguh-sungguh lahir sebagai Kristus Sang Raja dan sebagai kurios di dalam hidup kita, maka kita pun akan berkata sama seperti Maria, aku adalah hamba, aku adalah doulos, engkau adalah tuan majikanku, engkau adalah raja yang harus kulayani. Apakah itu sudah menjadi sikap hati kita di hari Natal ini? Kita juga melihat bagaimana ketika kita membaca kisah Natal,
Ada orang-orang Majus dari timur, dikatakan mereka dari negeri jauh, dari negeri Persia, dari negeri Irak, 1.500 km jauhnya dari kota Bethlehem. Bagaimana orang-orang Majus ini? Mereka mengatakan bahwa telah lahir raja. Kami sudah melihat bintangnya. Dan mereka kemudian menempuh jarak ribuan kilometer dengan mengendarai onta melewati padang gurun yang berbahaya untuk datang menyembah sang raja yang lahir. Mereka bukan cuma datang menyembah sang raja yang telah lahir itu dengan tangan kosong, tetapi orang-orang Majus ini yang sudah mempertaruhkan hidupnya, nyawanya melewati ribuan kilometer, lewati padang gurun itu, mereka membawa persembahan emas, kemenyan, mur. Mereka membawa emas karena mereka tahu bahwa apa yang akan mereka datangi, yang akan mereka sembah ini adalah raja. Emas itulah lambang daripada kerajaan. Membawa kemenyan karena mereka tahu bahwa bayi yang lahir ini tidak hanya raja, dia adalah juga imam. Dan mereka membawa mur, karena mur pada waktu itu adalah penghilang sakit, penyembuh. Bayi yang baru lahir ini, yang mereka datangi dari ribuan kilometer itu, adalah penyembuh, penebus dosa. Bapak Ibu Saudara, pulang dari ibadah ini, mari sungguh-sungguh kita memastikan hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat, telah lahir bagi kita Kristus, dan telah lahir bagi kita Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita senantiasa mau memiliki hati hamba seperti Maria, dan kita sungguh-sungguh mau memiliki sikap hidup seperti orang-orang Majus. Segenap hidup kita hanya bagi Allah, kita persembahkan hanya bagi Dia. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu, Engkau sudah menyatakan firman-Mu yang memberi kami kehidupan. Biarlah kiranya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami sungguh-sungguh memahami akan firman-Mu ini, dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami juga mengambil keputusan hari ini bahwa Yesus, bayi yang lahir itu 2000 tahun lalu, bukan hanya sebagai juru selamat kami, tetapi menjadi Kristus dan Tuhan di dalam hidup kami.
Sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak Allah. Kami sungguh-sungguh dimiliki oleh Kristus. Kami memiliki hati hamba dan mau menyerahkan segenap hidup kami hanya bagi hormat kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Engkau melihat setiap anak-anakmu, jemaatmu, gerejamu yang berkumpul di tempat ini saat ini. Engkau melihat kami semuanya. Nah, Hamba percaya, pribadi lepas pribadi, Engkau mengetahui setiap pergumulan kami. Engkau mengetahui setiap apapun menjadi tantangan-tantangan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun juga. Bapak, biarlah kiranya di hari Natal ini kami semuanya yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi hari kelahiran Kristus dan Tuhan di dalam hidup kami semuanya akan mengalami damai sejahtera Kristus. Kami akan mengalami sukacita yang dari Roh Kudus, dan damai sejahtera kami, sukacita kami sungguh-sungguh adalah sukacita dan damai sejahtera kekal yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Terima kasih ya Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih untuk firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita mengakhiri, sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Hermin, keluarga Ibu Hermin dan Bapak, juga saudara saya Pak Allen, teman SMA dan keluarganya. Ya, puji Tuhan, saya terus mengajak untuk Bapak Ibu Saudara, khususnya jemaat-jemaat FA yang ada di sekitar Pondok Chandra dan juga Wiguna, ayo kita beribadah bersama-sama di tempat ini, mungkin lebih dekat dengan rumah. Ya, kita akan mulai menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar tempat ini melalui tempat ini. Amin. Ya, selamat datang, selamat bergabung, welcome home. Karena selalu di sini sebagai Shalom Family kita selalu akan mengatakan welcome home. Saya sedang menyiapkan di sana, selalu akan ketemu dengan kata tulisan welcome home. Sedang kita persiapkan ya Bapak Ibu, dukung dan doakan supaya kita selalu ingat setiap kali kita datang ke tempat ini, welcome home. Kita semuanya adalah Shalom Family ya. Nah, di tempat ini kita tidak mengajarkan kantong kolektor Bapak Ibu ya. Saya ingin kita semua belajar menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Di belakang disiapkan kotak persembahan, ada amplop juga yang sudah disiapkan. Bapak Ibu juga boleh persiapkan dari rumah, itu akan jauh lebih baik. Bawa persembahan ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan kerelaan. Bawa itu dan masukkan dalam kotak persembahan sebagai persembahan yang menyukakan hati Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Ini adalah kantong kolektor yang akan diedarkan di tempat ini, di tempat ibadah ini. Ya. Kita mau belajar untuk semakin dewasa dalam memberi bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, minggu depan tanggal 1 Januari bertepatan dengan hari Minggu. Ini luar biasa ya. 1 Januari hari Minggu, Natal hari Minggu, nanti Imlek juga hari Minggu ya. Semuanya hari Minggu ini. Tanggal 1 Januari hari Minggu depan ibadah di tempat ini tetap ada jam 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Arianto. Ya. Saya tahu bahwa hari Minggu depan Betani Nginden dan cabang-cabangnya tidak ada ibadah minggu. Ya. Hanya ada ibadah tutup tahun tanggal 31 jam 10 malam ya, sampai dengan pagi pergantian tahun, dan kemudian masuki hari Minggu tidak ada ibadah minggu. Tapi di tempat ini di cabang-cabang otonom tetap ada ibadah minggu, termasuk juga di tempat ini yang akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Petrus Arianto. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara tetap datang. Mari kita beribadah di hari Minggu pagi ya, di tempat ini. Amin. Ya. Oke, saya sampai ketemu dengan kembali di minggu depan tanggal 1 Januari. Baik, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan masuk ke doa berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa di surga,
Engkau melihat kami, tangan-tangan yang kami angkat. Tanda bahwa kami sesungguhnya tidak dapat berbuat apapun tanpa Engkau yang menolong kami dan memberkati kami. Tanpa kekuatan daripada Roh Kudus-Mu, sesungguhnya kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tanpa berkat-berkat yang daripada-Mu ya Bapa, sungguh-sungguh kami tidak dapat memiliki apapun. Tidak ada apapun yang dapat kami raih. Oleh karena itu saat ini kami mengangkat tangan kami, karena kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau Allah Bapa akan turun tangan, memegang tangan kami dan memberkati kami. Saat ini Bapa, biarlah turun atas kami semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik dari surga dari Bapa turun atas kami semuanya. Dan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, biarlah senantiasa disertai dengan berkat-berkat yang dari Bapa di surga. Dan cinta kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus senantiasa akan menolong kami, senantiasa akan memimpin kami, meneguhkan kami dan menguatkan kami dalam setiap kehidupan yang akan kami jalani, mulai dari pagi hari ini, Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya kami senantiasa akan disertai oleh Roh Kudus dan kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu.